Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Putri Maramis, mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Sebelum kita membahas mengenai permasalahan politik yang ada di Indonesia, ada baiknya jika kita ketahui bersama apa itu politik. Politik sendiri mempunyai berbagai macam definisi. Salah satunya, politik dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik juga mempunyai tujuan serta manfaat. Salah satu tujuan umum dari politik ialah menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Manfaat politik bagi negara yaitu untuk mempermudah negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan manfaat politik bagi rakyat ialah sebagai alat untuk menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah dan negara. Mengenai permasalahan politik yang ada di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan bahwa sejak lahir, politik di Indonesia ini sudah cacat. Ini terbukti dengan begitu banyaknya masalah-masalah politik yang ada di negeri ini. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga pada tiap-tiap daerah. Itu memiliki permasalahan-permasalahan politiknya sendiri. Korupsi merupakan salah satu dari sekian banyaknya permasalahan politik yang ada di negeri ini. Tidak main-main. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia kini tengah berada dalam status darurat COVID-19. Tetapi bukan hanya itu. Indonesia juga kini darurat korupsi. Ini terbukti dengan adanya korupsi dari para pejabat-pejabat Kementerian Sosial, bahkan Menteri Sosial sendiri. Sekali lagi, mereka telah mencurangi rakyat. Dana bantuan yang tadinya untuk kepentingan hidup rakyat untuk melanjutkan hidupnya, kembali lagi diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Kita yang saat ini tengah berjuang untuk melanjutkan hidup dengan begitu sulitnya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang merupakan sebuah perang besar. Sebagaimana perang, setiap korban harus dibantu. Mereka yang miskin, mereka yang menganggur, sangat memerlukan bantuan dari pemerintah. Ketika mereka tidak mendapatkan bantuan, bukan hanya kualitas hidup mereka yang merosot, tetapi juga akan berdampak pada kematian. Untuk itu, hadirlah kebijakan pemerintah, yakni bantuan dana perlindungan sosial. Sejak awal diluncurkan dana stimulus dan dana perlindungan sosial ini, telah banyak pihak yang mengingatkan agar dana ini jangan sampai dikorupsi. Tetapi masih ada orang yang tidak mempunyai hati nurani, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sejak diluncurkan dana perlindungan sosial pada April 2020 kemarin, berbagai pihak telah mendesak agar dana ini segera dicairkan. Setiap hari isu yang dimuat di media massa mengatakan bahwa pertama, dana stimulus ini tidak cukup atau dinilai terlalu kecil. Dan kedua, mereka mendesak agar dana perlindungan sosial ini segera dicairkan. Terhadap dana perlindungan sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan selalu menyiapkan dana untuk kepentingan hidup rakyat selama ada kebutuhan real
dan dana perlindungan sosial dicairkan dengan baik dan hingga sampai ke tujuan. Hingga bulan November 2020, pencairan dana sosial telah mencapai angka 193 triliun rupiah atau 82,4%. Dana ini dicairkan pada waktunya, yaitu tiap bulan. Tetapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi persoalan, dana perlindungan sosial ini tidak semuanya dibagikan tepat jumlah. Dana perlindungan sosial dengan jumlah total 243,3 triliun memang menggiurkan bagi para birokrat dan politisi yang korup. Dana sebesar itu dipandang sebagai sasaran empuk untuk dikorupsi. Apalagi data penduduk negeri yang masih menjadi masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Paket bantuan sosial pada 3 bulan pertama, yaitu April sampai dengan Juni sebesar Rp600.000 per bulannya. Sedangkan 5 bulan selanjutnya, yaitu Juli sampai dengan Desember, sebesar Rp300.000 per bulan. Sejumlah pejabat Kementerian Sosial dan pengusaha tertangkap tangan karena menerima fee dari dana bansos pada tanggal 5 Desember 2020 kemarin. Selain itu, Menteri Sosial sendiri juga terkait di dalam. Mensos Juliari terancam hukuman mati apabila terbukti ia telah melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan ditindak pidana, tindak pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sementara dalam ayat 2, yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, maka tindak pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan mengenai ayat 2 ini, yaitu dalam keadaan tertentu, dalam ketentuan ini ialah merupakan keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bahaya. Permasalahan korupsi yang tadi saya jelaskan merupakan permasalahan secara nasional. Belum lagi permasalahan korupsi yang ada di daerah-daerah. Masih mengenai bantuan dana sosial yang diterima pada saat pandemi ini, di desa-desa itu tidak menutup kemungkinan akan ada pemotongan-pemotongan dari pihak-pihak penyaluran dana tersebut. Apabila di atas sudah diambil potongan, kemudian di daerah juga diambil potongan, kemudian di desa diambil potongan lagi, maka kemudian apa yang akan diterima oleh rakyat? Rakyat yang menggantungkan hidupnya kepada pemerintah malah semakin tercekik oleh adanya pemotongan-pemotongan ini. Nah, itu tadi permasalahan korupsi di tengah pandemi. Bagaimana dengan pada saat sebelum pandemi? Apakah juga ada korupsi terhadap apa yang seharusnya menjadi hak rakyat kemudian diselewengkan oleh pemerintah? Ada.
kita tidak usah ambil contoh secara nasional. Di sini saya hanya akan membahas yang terjadi di daerah. Saya tidak akan menyebutkan daerahnya, tetapi ada mengenai bantuan PKH, program keluarga harapan. Program keluarga harapan ini pure untuk masyarakat. Ada agen yang menjadi tempat masyarakat mengambil bantuan-bantuan tersebut, tempat disalurkannya bantuan tersebut. Nah, tetapi agen ini juga menerima fee. Bahkan ia meminta fee sebesar 20.000 untuk setiap penerima PKH. Jadi apabila dari bawah, maksud saya dari atas sudah melakukan korupsi, maka tidak menutup kemungkinan bawahan-bawahan ini juga akan melakukan korupsi. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa bisa terjadi korupsi? Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan pada badan-badan tertentu. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu ikut andil dalam mengawasi penggunaan dana serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh apatis. Karena semakin apatis kita, maka akan semakin semena-mena mereka dalam menggasak uang negara. Apabila terjadi korupsi yang sekalipun itu kecil, tetapi apabila dilakukan oleh pegawai pemerintah, misalnya pemerintah desa, maka kita perlu melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jangan biarkan hal ini terjadi, karena korupsi memang merupakan hal yang wajar. Tapi bukan berarti kita perlu maklum. Kita memang tidak kaget, karena sejak awal dana-dana yang dikeluarkan untuk bantuan kepada masyarakat telah digadang-gadang akan dikorupsi. Sekian penjelasan saya mengenai permasalahan politik yang ada di Indonesia. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.